Kita sering mendengar tentang internet, tapi sebenarnya internet itu bukan hanya sekedar bagaimana kita mentransmisikan sebuah data atau informasi. Hari ini kita akan belajar mengenai internet dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini akan dijelaskan dalam sebuah video. Mari kita simak video ini. Di video ini akan menjelaskan Internet of Things atau IoT. Jadi internet itu di berbagai bidang. By now, you may have heard the term Internet of Things. Sounds interesting, but what does the Internet of Things actually mean? Apa sih artinya dari Internet of Things? IoT is an evolution of mobile, home, and embedded applications that are being IoT atau Internet of Things itu adalah evolusi dari handphone, rumah, dan juga mesin yang ada di pabrik. connected to the Internet, integrating greater Nah, mereka and using data terintegrasi satu sama lain. information. Baik informasi yang didapatkan itu Devices will be connected akan berkoneksi menjadi satu. hundreds of billions of devices. Nah, di situ dari tiga hal itu awalnya mereka akan berkoneksi antar perangkat dari seluruh dunia. Jadi perangkat tersebut itu akan saling berkoneksi satu sama lain. As related devices connect with each other, they can become an intelligent system of systems. Nah, mereka semuanya akan berkomunikasi, terhubung, dan menjadi sebuah intelligent system dari sistem. Jadi dalam sebuah sistem ada sistem cerdasnya. And when these intelligent devices and systems of systems share data over the cloud and analyze it, they can transform our businesses, our lives, and our world in countless ways. Di IoT ini mereka bisa mentransformasikan bisnis kita atau kehidupan kita menjadi satu jalur yang saling terhubung. Whether it's improving medical outcomes, creating better products faster, Nah, baik tadi yang dari kesehatan, dari mall, dari perusahaan, dari pabrik. consumption. Here's an example of the big picture. Imagine an intelligent device such as a smart traffic camera. Nah, ini salah satunya adalah pengenalan dari traffic camera atau kamera di traffic light atau CCTV yang ada di setiap traffic light. The camera can monitor the road for congestion, accidents, and weather conditions. Nah, mereka bisa tahu misalkan kalau ada kecelakaan, cuacanya seperti apa, nah, itu bisa dipantau dari situ. And communicate that status to a gateway that combines it with data from other cameras, creating an intelligent citywide traffic system. Nah, mereka berkoneksi semua kamera itu, hasil dari kamera tersebut itu ngumpul jadi satu, dilewatkan cloud atau penyimpanan awan, kemudian didistribusikan ke City Traffic Camera System atau sistem penyimpanan khusus untuk traffic camera. Now, imagine that intelligent traffic system connected to other citywide transportation systems, which get data from their own intelligent devices, creating an ever larger intelligent system of systems. Really big possibilities come from analyzing the end-to-end data across that system of systems. For example, let's say the city's intelligent traffic system detects massive congestion due to an accident. That insight can be sent to the citywide transportation. Ini adalah contoh itu tadi. Misalkan kalau ada kecelakaan di jalan raya, kemudian kecelakaan tersebut ditangkap oleh kamera, kemudian dari kamera itu ditransformasikan ke bagian penyimpanan which can data. accident's impact on other city systems. Recognizing the accident is near the airport and two city schools, it could notify those systems so they can adjust flight and school schedules. It can also analyze and derive optimal routes around the accident. Nah, dengan menggunakan kecerdasan buatan yang ada di dalam sebuah komputer, dia bisa mengenali kejadian yang ada di jalan raya tadi, seperti kecelakaan tadi. Dari informasi tangkapan kamera tadi diproses, kemudian dari prosesnya itu tadi, mereka didistribusikan ke bandara, sekolahan, apabila ada bus sekolah. Jadi mereka bisa tahu untuk ternyata di jalan ini tuh telah terjadi kecelakaan. Jadi mereka atau drivernya itu bisa mencari rute yang lainnya
untuk transportasinya. and send those instructions to the city's digital signage system to guide drivers around the accident. And that's just one Nah, ini sama halnya untuk menginformasikan bahwa ternyata ada kemacetan di situ dan bisa merekomendasikan jalur terbaik untuk mencapai tujuannya di situ. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Hari ini kita akan memulai perkuliahan tentang jaringan komputer. Untuk topik pembahasan hari ini, kita akan membahas tentang perkenalan tentang jaringan komputer. Untuk spesifikasinya, kita akan belajar dulu bagaimana jaringan komputer itu bisa mendistribusikan informasi antar tempat. Goalnya hari ini, mahasiswa diharapkan bisa mengetahui konsep dasar jaringan komputer di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, manfaat jaringan komputer di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah penyusun jaringan komputer. Langsung saja akan saya mulai. Jadi jaringan komputer. Oke, sebelum ke jaringan komputer kita harus mengetahui bahwa jaringan komputer itu dasarnya adalah internet. Jadi internet merupakan kependekan dari internetworking. Internet artinya menghubungkan dan mengkomunikasikan antara host dengan perangkat yang berbeda, tempat yang berbeda, tetapi dengan waktu yang bersamaan dengan menggunakan prasarana yang sudah ditetapkan dan terstandarisasi tentunya. Oke, jadi host itu artinya kalau dari bahasa Indonesia artinya penyelenggara. Jadi host ke host ini bisa berarti komputer dengan komputer, komputer dengan HP, HP dengan tablet, dan perangkat yang lainnya yang mendukung untuk konektivitas internet. Tempat berbeda dengan waktu yang bersamaan. Jadi sesuai dengan fungsinya, internet sebagai media yang mengkomunikasikan antar dua perangkat secara bersamaan. Tetapi di situ ada keterangannya dengan prasarana yang sudah terstandar. Maksudnya, di sini agar bisa terkoneksi antar host itu diperlukan perangkat yang mumpuni. Misalkan kita bisa menggunakan paket data, wireless, kabel, ataupun prasarana yang mendukung lainnya. Jadi kalau kita menggunakan handphone, itu kita bisa menggunakan paket data, wireless, ataupun dengan kabel. Untuk pemilihan mode koneksi pun, itu juga harus dipastikan. Misal kalau hanya sekedar mengirimkan paket data, yang paket datanya itu kecil, itu bisa menggunakan jaringan 3G atau di bawahnya. Kalaupun menggunakan wireless, itu bisa menggunakan bandwidth yang lebih kecil. Tetapi apabila kondisinya itu ingin mengirimkan paket data yang ukurannya besar, itu pastikan jaringan itu sudah dalam mode 4G atau yang stabil, atau bisa juga kalau sekarang itu sudah 5G dengan tentunya bandwidth yang besar, bandwidth yang lebar, seperti itu. Konsep dasar jaringan komputer. Klien adalah penerima informasi atau end user. Apabila kita membuka aplikasi sosial media, kita melakukan request atau permintaan. Apabila permintaan kita sudah sesuai dengan standar dan dimengerti oleh sistem penyedia, maka kita akan menerima informasi yang diminta. Jadi di situ kliennya di situ ada laptop, ada handphone, ada personal komputer. Terus kemudian dia dikoneksikan dengan internet untuk meminta atau request informasi dari server atau penyedianya. Oke. Jadi untuk klien itu adalah penerima informasi atau penerima paketnya. Jadi pengguna atau penerima itu bisa disebut sebagai klien atau end user. Tentunya dengan melalui perangkat yang dikirimi.
perangkat penerima itu dinamakan komputer klien. Seperti itu. Oke, ini adalah contoh dari perangkat kliennya. Di situ ada komputer, ponsel, tablet, PDA, smart TV, smartwatch, ada game konsol, dan sejenisnya. Jadi pada dasarnya klien adalah perangkat yang menerima informasi setelah melakukan request dari informasi tersebut. Seperti itu. Berikutnya adalah server. Server adalah penyedia informasi. Server memiliki fungsi seperti menyediakan informasi atau resource, sumber daya, yang dibutuhkan oleh klien dan memproses permintaan klien. Terkadang server ada yang berfungsi sebagai penghubung kepada server yang lainnya. Server itu dibagi berdasarkan jenisnya. Jadi, server adalah penyedia sumber dayanya yang diminta oleh klien. Server juga bisa menghubungkan antar server. Kalau biasanya dihubungkan antar server itu untuk pembagian penyimpanan ataupun sebagai server backup atau cadangan. Apabila server satunya itu down, itu maka akan dialihkan ke server yang lainnya juga. Jadi gunanya server ada banyak itu ketika satunya down, itu bisa dialihkan ke server yang lainnya yang mumpuni dan tidak down. Peletakan server itu pun juga ada yang di dalam satu gedung yang sama. Ada juga yang ditaruh di gedung yang berbeda, wilayah yang sama, bahkan bisa diletakkan di beda negara. Dari untuk segi penyimpanannya itu ada plus minusnya. Jadi plus minus tentang peletakan server itu gini, logikanya apabila lokasinya itu dekat, maka akan lebih cepat untuk aksesnya, untuk pengambilan datanya. Tentunya dengan koneksi internet yang sama ya, kecepatan maupun dari bandwidth-nya. Jadi perbedaannya misalkan satunya diletakkan di satu gedung yang sama, satunya diletakkan di luar negeri, maka untuk akses datanya itu lebih cepat yang dekat dengan lokasi kita. Jadi mempengaruhi sebenarnya jaraknya. Itu perbandingannya menggunakan koneksi yang sama dengan bandwidth yang sama. Seperti itu. Untuk server itu ada banyak macamnya. Yang pertama FTP. FTP itu mengatur transaksi file. Kepanjangan dari FTP itu adalah File Transfer Protocol. Jadi FTP server berperan untuk menerima request atau permintaan tukar-menukar data. Sedangkan FTP client itu bertugas untuk merequest file ke FTP server untuk mengirimkan data yang diinginkan. Jadi gitu, ada FTP server, ada FTP client. Yang satu penyedia, yang satu request juga. Yang kedua ada mail server. Dia mengatur dalam surat elektronik atau email. Itu untuk mail server, itu mengatur email. Jadi baik yang dikirim maupun yang diterima. Untuk sederhananya, mail server ini fungsinya itu sama halnya dengan fungsi kantor pos. Jadi ada yang pengirim, ada yang menerima. Jadi mail server ini sebagai pusat dari pesan. Bagaimana dia menerima, apakah dia yang diterima itu sudah sesuai dengan standar, atau yang mengirim itu sudah sesuai dengan request. Nah, itu ada di mail server. Yang ketiga adalah proxy server. Untuk mengatur koneksi, membatasi dalam informasi yang disediakan dalam mengkoneksikan antar server. Jadi untuk proxy server itu pada umumnya dipakai untuk mengamankan jaringan komputer pribadi. Itu yang terhubung dengan jaringan publik. Jadi untuk security-nya itu diatur di proxy server.
Yang keempat adalah web server. Dia tugasnya mengatur HTTP atau Hypertext Transfer Protocol atau website. Jadi untuk web server ini dipergunakan untuk menerima permintaan yang dikirimkan melalui biasanya browser, bukan biasanya ya, pakai browser, dan memberikan tanggapan berbentuk halaman situs web dalam bentuk HTML. Ya, contohnya adalah website. Seperti itu. Yang kelima adalah news server. Dia mengatur lalu lintas berita melalui jaringan berita. Jadi news server ini itu adalah server yang mengatur hanya untuk konten berita. Contohnya ada aplikasi detik.com, Kompas, MNC. Dan dia tugasnya hanya memberikan berita. Baik itu dalam aplikasi yang kita biasanya bisa download di App Store, Play Store gitu, ataupun dia itu bisa kita akses melalui web, baik web mobile maupun web dari tampilan desktop. Yang ketujuh adalah yang keenam adalah aplikasi server, mengatur informasi pada sistem informasi atau aplikasi-aplikasi berdasarkan request klien. Jadi untuk aplikasi server itu fungsinya untuk mengatur dan menghubungkan antara user dengan server. Contohnya adalah Apache. Yang ketujuh, virtual server, mengatur secara fisik seolah-olah memiliki banyak server yang berbeda. Jadi untuk virtual server ini, dia untuk manajemen server. Yang misalkan kalau fisiknya, secara fisik itu hanya satu, tetapi dia itu bisa membagi atau istilahnya dipartisi menjadi beberapa server baru yang seolah-olah itu satu server fisik, dia memiliki banyak server di dalamnya. Terus yang kedelapan ada audio video server, mengatur konten multimedia. Contohnya adalah YouTube dan sejenisnya, Spotify, dan macam-macam. Yang kesembilan adalah telnet server atau TN, mengatur akses jarak jauh dan memberikan akses. Contohnya adalah TeamViewer. Jadi telnet ini fungsinya untuk memonitoring remote, biasanya sebagai remote atau kegiatan yang bisa dilakukan dari jarak jauh. Itu bahkan kita bisa menjalankan aktivitas dari tempat yang berbeda. Fungsinya seperti remote, tapi terbatas oleh jarak. Tetapi dengan bantuan internet, kita bisa menjalankan tugasnya dari tempat manapun. Seperti itu. Kemudian kita beranjak ke router. Router adalah alat yang dibutuhkan untuk mengirimkan paket data atau informasi berdasarkan rute. Selain itu, router berfungsi untuk menghubungkan antar perangkat lokal maupun ke jaringan luas. Untuk sistem kerjanya seperti kurir. Di sebelah kanan itu ada gambar contoh dari router. Jadi router ini macam-macam ya. Ada yang dia itu menggunakan kabel, ada yang menggunakan wireless. Fungsi lainnya adalah menghubungkan antar perangkat. Jadi perangkat-perangkat yang banyak itu dia diatur di dalam router ini. Seperti itu. Di sini juga kita bisa membagi bandwidth di sini. Jadi misalkan untuk perangkat A, dia koneksinya hanya sebatas ini, perangkat yang B, dia koneksinya sebatas ini, selebar ini, secepat ini. Itu bisa diatur di dalam router ini. Yang keempat adalah modem. Modem adalah perangkat yang menghubungkan perangkat klien dengan Internet Service Provider atau ISP. Modem ini membuka jalan untuk router bekerja. Router bisa bekerja tanpa modem tetapi hanya untuk lingkungan lokal. Oke, kalau router tadi dia fungsinya adalah menghubungkan antar perangkat yang ada di situ. Tapi kalau modem dia itu menghubungkan, yang membukakan jalan antara perangkat tersebut dengan providernya. Misalkan kita tetap bisa berkoneksi antar perangkat gitu dalam suatu wilayah dengan menggunakan router yang sama koneksinya dengan jaringan yang sama, tetapi sifatnya itu lokal kalau hanya menggunakan router. Tapi kalau kita menggunakan tambahan modem, kita bisa melakukan konektivitas
ke luar wilayah. Jadi contohnya penyedia internet service provider itu seperti Telkom dengan jasanya IndiHome, Bisnet, ataupun operator-operator yang lainnya yang bisa atau mumpuni menyediakan jasa internet. Oke, ini adalah contoh dari sistematika jaringan komputer. Jadi banyak sekali perangkat di situ dikoneksikan menggunakan internet. Dari internet disampaikan ke router. Dari router kemudian disampaikan ke perangkat-perangkat yang terkoneksi di suatu wilayah. Contohnya seperti itu. Oke, sifat-sifat jaringan komputer. Jadi jaringan komputer itu ada dua macam jenis sinyalnya. Yang pertama, sinyal digital. Untuk secara spesifiknya, itu mengacu pada informasi yang diwakili oleh dua keadaan, 0 atau 1, yes or no, true or false, seperti itu. Data digital dikirimkan dengan diwakili dua kondisi saja, yaitu 0 dan 1. Yang kedua adalah sinyal analog, yaitu sinyal yang terus-menerus dengan variasi kekuatan kualitas, misalkan suara, cahaya, suhu yang berubah-ubah, kekuatannya, dan kualitasnya. Data analog dikirimkan dalam bentuk yang berkelanjutan. Sinyal elektrik berkelanjutan dengan bentuk gelombang. Jadi kalau kita data digital itu bentuknya adalah 1010. Tapi kalau menggunakan analog, dia penyampaian datanya itu berbentuk gelombang, panjang tingginya gelombang itu mempengaruhi, atau kita bisa melihat dari gambar yang sebelah kanan. Oke, jadi kalau misalkan intinya ada di sini. Jadi kalau data digital, dia akan mengirim datanya. Jadi data asli, kemudian dia dikonversi menjadi 101001 dengan kode yang sesuai dengan di situ. Kalau misalkan dia menggunakan analog, dia harus dikirimkan dari misalkan data aslinya, dia diubah menggunakan gelombang, kemudian dia kirimkan menggunakan transmitter, kemudian diterima oleh penerima menggunakan receiver, kemudian dia baru dikonversi ke dalam bentuk data aslinya, seperti itu. Oke, berikutnya adalah manfaat jaringan komputer. Yang pertama, sarana komunikasi. Komunikasi antar perangkat-perangkat. Yang kedua, sebagai media hiburan. Sebagai media hiburan. Bisa untuk streaming lagu, video, dan semacamnya. Yang ketiga, sebagai sarana edukasi. Untuk e-learning, belajar dari tutorial, jurnal, dan sebagainya. Yang keempat, sarana pendukung kesehatan. Jadi kalau misalkan di rekam medis, itu dia bisa mengirimkan data antar rumah sakit, misalkan seperti itu. Atau menggunakan telemedicine. Atau kita bisa kontrol, kita bisa check up menggunakan sistem online. Dari pasien langsung ke dokternya sendiri. Sarana untuk berbelanja online. Yang keenam, untuk bisnis. Untuk mengembangkan bisnis dan keuntungan komersial. Yang ketujuh, untuk efisiensi sebagai pengganti TV, radio, koran, dan sebagainya. Kalau misalkan kita membeli TV, membeli radio, tetapi dengan adanya model streaming, itu lebih membuat kita lebih efisiensi sebagai pengganti perangkat-perangkat yang sistemnya itu lebih besar atau bentuknya itu lebih besar dan tidak fleksibel dibawa kemana-mana. Yang ke-8 adalah melatih kemandirian sebagai sarana pengetahuan dari mesin pencari. Jadi misalkan kalau kita apa sih tidak tahu ini, ya kita bisa memanfaatkan internet atau jaringan komputer untuk mencari informasi di Google, Yahoo, dan sebagainya. Oke, untuk pertemuan yang pertama mungkin sampai di sini. Kurang lebihnya seperti itu. Akan kita bahas diskusi